Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang seorang pendakwah yang berani berkata benar, yang hilang dengan mobil Chevroletnya tak berjejak saat masa DOM di Aceh. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Tokoh berbadan atletis ini, terkenal sebagai ulama moderat yang menguasai dengan baik bahasa Aceh, Perancis dan Inggris. Ketajaman pikirannya dikagumi oleh kawan maupun lawan. Beliau adalah Tengku Ahmad Dewi. Pada saat Perang Kolonial Belanda di Aceh berkecamuk, beliau ikut bergabung dengan mujahidin lainnya berperang di Samudera Pasai. Ibunya bernama Dewi, kelahiran Serdang Pedagai, Sumatera Utara. Nama inilah yang kemudian menjadi nama belakang Tengku Ahmad Dewi. Nama lahir beliau adalah Ahmadullah, namun karena wajahnya yang mirip dengan ibunya, maka orang-orang mengaitkan dengan nama ibunya, disebutlah Ahmad Dewi. Sekolah formal yang sempat ditempuh oleh Tengku Ahmad Dewi adalah Madrasah Ibtidaiyah Idicut. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Dayah, yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah Matang Idicut pada tahun 1964. Di Dayah ini, Tengku Ahmad Dewi diasuh di bawah bimbingan Abu Saleh. Abu Saleh juga dikenal sebagai kader militan yang kerap berurusan dengan aparat keamanan era Soeharto. Tengku Ahmad Dewi juga sempat menuntut ilmu di sebuah pesantren yang dipimpin oleh Tengku Haji Sofyan di Matangkuli, sekitar tahun 1968 sampai 1970. Setelah itu ia kembali ke Idicut. Keberadaan Tengku Ahmad Dewi menarik perhatian Abon Samalanga, setelah beliau tahu bahwa Tengku Ahmad Dewi adalah cucu Abu Menasah Kumbang. Sejak saat itu Tengku Ahmad Dewi pun nyantri di Samalanga, karena diajak oleh Abon untuk belajar di Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga. Masa-masa belajar di Samalanga merupakan masa pembentukan karakter dirinya sebagai dai kritis. Sambil belajar, Tengku Ahmad Dewi kerap diundang memberi pengajian dan ceramah di menasah-menasah kecamatan Samalanga dan sekitarnya. Disinilah popularitas Tengku Ahmad Dewi sebagai dai bermula. Beliau perawakan yang tinggi tegap, wajah yang tampan dan bakat orasinya menarik perhatian masyarakat. Ditambah dengan gaya penampilannya yang menarik, kadang terkesan nyentrik, maka tidak heran jika dalam tempo singkat ia telah dikenal sebagai dai yang memukau. Beliau diundang berdakwah ke seluruh daerah di Aceh, dan dakwahnya selalu dipadati pengunjung yang masanya berjumlah puluhan ribu. Ia menjelma menjadi publik figur yang ceramahnya ditunggu-tunggu masyarakat. Ketokohan sosok Tengku Ahmad Dewi menarik perhatian berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Sebuah informasi mengabarkan bahwa Tengku Hasan Tiro juga sempat mengadakan pertemuan khusus dengan Tengku Ahmad Dewi, di Jeniep dalam masa-masa gerilyanya di Aceh. Ekses pertemuan ini. Pada tahun 1977, Tengku Ahmad Dewi pun ditangkap aparat keamanan dalam penggerebekan di Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga, karena diduga terlibat anggota Gerakan Aceh Merdeka. Ketika santrinya bertambah, beliau berpikir untuk mendirikan Dayah, dan nama BTM pun ditabalkan sebagai nama dayahnya, namun BTM kali ini berarti Balai Tempat Menuntut Ilmu. Singkatan BTM muncul sebagai wujud inspirasinya yang tidak pernah kering, kadang konyol dan menyentil. Popularitas Tengku Ahmad Dewi sebagai dai, merupakan daya tarik tersendiri sehingga murid-muridnya bertambah banyak,
terutama dari kalangan pemuda yang telah tersadarkan oleh dakwah beliau. Kehadiran para pemuda yang umumnya memendam jiwa militan ini menginspirasi Tengku Ahmad Dewi untuk mengorganisir mereka dalam satu barisan anti maksiat. Maka dibentuklah satu wadah yang diberi nama Kesatuan Dafasail Aceh, suatu organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan dakwah amar makruf nahi munkar. Tengku Ahmad Dewi seringkali harus berhadapan dengan aparat keamanan. Menurut keterangan seorang mantan barisan Tentara Merah, masalah-masalah ini berhasil diselesaikan oleh Tengku Ahmad Dewi dengan jalan dialog. Pada tahun 1980, Tengku Ahmad Dewi kembali ditangkap setelah berdakwah di ID Raya. Dalam dakwah yang disesaki puluhan ribu pengunjung ini, ia dituduh subversif, dan ditahan di Langsa selama 2 tahun tanpa putusan pengadilan. Meskipun di penjara, Tengku Ahmad Dewi tetap berdakwah, hanya saja sasaran dakwahnya kali ini menjadi lebih spesifik, yaitu para penghuni rutan saja. Beliau menggelar pengajian untuk mengajak narapidana bertobat kembali ke jalan Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, penahanan itu justru mendongkrak popularitasnya, bahkan menjadi pemberitaan media nasional. Maka tidak heran, jika setiap persidangan beliau, dipenuhi ratusan ribu massa yang ingin menyaksikan jalannya persidangan sang dai. Bersamanya juga turut ditahan Tengku Haji Ashar BTM, wakil pimpinan Dayah BTM tersebut. Setelah 1,8 tahun ditahan, Tengku Ashar disidang, lalu dibebaskan. Sementara Tengku Ahmad Dewi baru dibebaskan setelah 5 bulan Tengku Ashar menghirup udara kebebasan. Awal tahun 1983, beliau memimpin kembali Dayah BTM. Pada tahun 1985, beliau berdakwah 7 hari 7 malam, dalam rangka deklarasi pemerintahan syariat Islam di Aceh. Dakwah ini diselenggarakan dengan mengundang para ulama dari berbagai penjuru Aceh untuk mencari solusi penegakan syariat Islam di Aceh. Pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 1991 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Tengku Ahmad Dewi menerima surat dari abangnya, yaitu Tengku Muhsinullah. Beliau diminta segera menjenguk abangnya yang sedang ditahan pasukan TNI di Teng Batre, Desa Alu Imirah. Tengku Ahmad Dewi berangkat dengan mengendarai mobil Chevrolet bersama supirnya, yang bernama Asnawi. Pada waktu itu, Aceh berstatus siaga, operasi jaring merah dilancarkan di Aceh. Sejak kepergian hari itu, Tengku Ahmad Dewi tidak pernah muncul lagi di atas podium menyuarakan tegaknya syariat Islam di Aceh. Walaupun Tengku Ahmad Dewi telah tiada, pengikut-pengikut setianya selalu memperjuangkan agar di Aceh diberlakukan syariat Islam. Akhirnya, pemerintah mengumumkan pemberlakuan syariat Islam di bumi Serambi Mekah ini. Namun Tengku Ahmad Dewi, sebagai tokoh pelopor pemberlakuan syariat Islam di Aceh, sampai hari ini tidak diketahui makamnya. Tengku Ahmad Dewi meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya, yaitu Fatahillah, Fatimah Dewi, dan Abdul Aziz. Inilah sekilas tentang seorang pendakwah yang berani berkata benar, yang hilang dengan mobil Chevroletnya tak berjejak saat masa DOM di Aceh. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.